Halo, kembali lagi dengan John Christopher di YouTube channel Belajar Sound. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang multiband kompresor. Kita langsung aja buka multiband kompresor. Multiband Dynamics. Multiband Dynamics kalau di Studio One. Jadi apa sih sebenarnya multiband Dynamics ini? Atau enggak biasa dibilang multiband kompresor. Jadi teman-teman bisa lihat ya di sini ada yang namanya segmentasi frekuensi. Jadi ada frekuensi dibagi menjadi 5 segmen. 5 segmen ini adalah 5 segmen frekuensi suara. Dibaginya berdasarkan titik-titik frekuensi crossover ini. Fitur ini yang membedakan multiband kompresor dibanding kompresor biasa. Artinya, dengan pembagian segmentasi frekuensi band ini, kita bisa memilih untuk kompres sebagian aja dari frekuensi tersebut. Misalnya low aja kita kompres, mid aja kita kompres, atau enggak high aja yang kita kompres. Secara umum, cara kerja sama seperti kompresor biasa. Namun, ketika kita memilih untuk menggunakan multiband dynamics, maka kita harus tahu tujuan kita apa, goals kita apa, dan kenapa kita menggunakannya. Pada umumnya, multiband dynamics seringkali digunakan pada saat mastering, karena dia cukup powerful, jadi bisa mengadjust balance frekuensi dengan baik, mengadjust karakter lagu dinamikanya dengan baik, tetapi juga bisa kita gunakan untuk pada saat mixing, pada track-track biasa. Saya melihatnya multiband dynamics ini sebagai alat kreatif. Jadi kita bisa menggunakan teknik-teknik yang khusus secara kreatif dan juga bisa menggunakan multiband dynamics untuk mengoreksi masalah-masalah yang mungkin terjadi. Nah, pertama-tama kita bisa coba dulu pada track electric bass atau enggak kita sebut juga gitar bass. Nah, jadi gitar bass ini sebagai fondasi, low-nya ini diharapkan stabil. Low-nya tebelnya sama, levelnya kurang lebih sama. Tetapi kadang ketika dia main ke atas, nada-nada fill, main slap, ada high frequency juga. Nah, kita ingin low-nya stabil, tapi slap-nya tetap dinamik. Kencang kecilnya tetap berasa, attack-nya tetap agresif. Nah, kalau kita pakai kompresor biasa, low-nya stabil, nada-nadanya stabil, tapi attack-nya jadi nggak agresif. Slap-nya jadi tumpul karena kita kompres terlalu banyak, demi mendapatkan low yang stabil. Nah, gimana caranya? Maka kita bisa menggunakan multiband dynamics ini. Jadi kita nyalain di bass, lalu kita pilih frekuensi di bawah 100. Atau bahkan 120 juga masih bisa. Oke, di sini kita dengerin dulu, kita bypass, kita dengerin dulu suara bassnya seperti apa. Oke, kurang lebih begitu. Nah, kita bisa dengar dari awal nih, oh nada-nadanya nggak stabil nih low-nya. Kadang kenceng, kadang tipis, kadang maju, kadang mundur. Nah, ini kita bisa langsung pasang multiband dynamics. Jadi pertama kita dengerin dulu multibandnya, kita dengerin di sini sambil kita atur, pilih dulu nih. Nah, ya udah bener low-nya dipilih. Nah, kita klik dulu, lalu kita atur threshold-nya sampai di mana kita rasa, oh, gain reduction-nya cukup nih segini. Baru nanti kita atur rasionya ya, pelan-pelan. Nah, untuk bass, terutama frekuensi low, kita bisa kendorin attack-nya. Jadi dia dem-demnya nggak hilang, snap-nya nggak hilang, kita kendorin. Release-nya bisa kita kendorin juga, jadi lebih cepat. Jadi tiap note tuh dia cepat lepasnya. Attack-nya kita kendorin kurang lebih segini ya. Kita atur lagi threshold-nya sampai kurang lebih setiap note itu kena kompres dikit. Nah, rasionya kita naikin dikit pelan-pelan. Jadi makin rapat, makin stabil. Nah,
sekarang kita dengerin dulu. Kurang lebih saya sudah happy. Kita dengerin dulu bypass tanpa multiband kompresor dan juga kita kompres. Bypass. Pasang. Bypass. Pasang. Nah, kurang lebih begitu untuk bass. Jadi kita bisa bikin nada-nada rendahnya lebih stabil, lebih tebel, tapi frekuensi atasnya tetap ringan, tetap terbuka, attack-nya nggak tumpul. Oke, selanjutnya kita bisa coba untuk drum. Multiband Dynamics. Nah, untuk drum ini yang bisa kita lakukan ada dua. Kita bisa bikin kick-nya jadi lebih stabil, atau kita bisa bikin snare jadi lebih punchy, itu di mid. Atau kita juga bisa bikin high-nya, simbalnya itu jadi lebih sopan, jadi lebih halus. Nah, kita dengerin dulu drumnya, dan kita dengerin apa sih yang drum ini kira-kira perlu. Mana? Mid-nya kah? Atau low-nya atau high-nya? Kita dengerin. Di situ oke. Nah, yang kita dengar nih, mungkin kick-nya bisa lebih kita kontrol dikit, punch-nya. Snare-nya saya suka, enak, punchy. Nah, kick-nya nih mungkin butuh pertolongan. Jadi oke, kita biarin aja di 80. Sama seperti tadi, kita dengerin sambil kita atur. Nah, kita atur dulu attack release-nya, jadi kita jangan terlalu cepat attack-nya biar nggak tumpul kick-nya. Dan juga release-nya jangan terlalu panjang sehingga kompresornya belum lepas ketika kick lain muncul. Tapi ini kita coba dengerin dulu. Rasionya mungkin sekitar 4, 5, 6 juga boleh. Coba kita dengerin. Nah, di Multiband Dynamics ini ada fitur untuk solo band. Jadi kita bisa dengerin apa sih yang terjadi di area tersebut. Nah, kita solo aja nih low bandnya. Kita dengerin kicknya. Nah, boom, boom. Nah, ini kendor, thresholdnya tinggi, jadi nggak ada yang dikompres nih. Sambil pelan-pelan saya turunin, coba dengerin apa yang berubah pada bunyi kick ini. Nah, ketika saya mulai kompres, mulai tarik thresholdnya ke bawah, kicknya berasa lebih cepat ya. Yang boom, boom, jadi buk, buk gitu ya. Nah, ini kita kompensasi dengan gainnya kita naikin. Nah, kita dengerin dengan full spektrum. Kita dengerin semuanya. Bypass. Pasang. Lepas. Pasang. Nah, jadi dengan kita multiband dynamics ini, low-nya kita kompres, kick-nya jadi lebih bertenaga, jadi lebih gede, jadi lebih boom, boom. Berasa ya? Selanjutnya mungkin kita bisa coba untuk hi-hat-nya nih. Kita rapiin jadi biar lebih halus dikit ya. Kita dengerin atasnya nih sekarang. Kita solo. Segini mungkin ya.
frekuensinya. Kita bisa atur juga, jadi nggak harus ngikutin yang ada. Nah, attack-nya nggak apa-apa, rilis-nya nggak apa-apa. Rasionya mungkin agak tinggi. 5. Coba 4, kita coba 4, kita dengerin. Nah, ini kompres, terus kita tambahin gain-nya. Ya. Jadi ini nggak ada fitur auto makeup gain, jadi ketika kita turunin threshold-nya, kita harus balikin makeup gain-nya sesuai apa yang kita dengar. Segini kurang lebih ya. Oke. Nah, ini juga kita bisa bypass processing ya. Kita bisa dengerin nih. Ini kompresornya dipakai di high. Bypass. Kendorin, kita pasang. High-nya lebih halus ya. Lebih sopan gitu, nggak nusuk. Dengerin crash-nya, dengerin crash-nya. Nah, sekarang kita dengerin full spektrum drumnya dengan settingan yang baru. Tambahin dikit gain-nya, kebanyakan potong. Bypass. Pakai. Bypass. Pasang. Nah, menurut saya ini frekuensi crossover-nya terlalu rendah nih. Jadi dia kemakan nih attack snare-nya. Tak, tak, attack snare-nya kemakan. Jadi kita naikin lagi, naikin banyak aja. Nah, kita dengerin. Karena tadi terlalu rendah, snare-nya hilang. Bypass. Pasang. Nah, dengan kita kompres high, kita kompres low-nya, karakter drumnya jadi berubah ya. Ketika low-nya kita kompres, kick-nya jadi lebih bertenaga, jadi lebih boomy, jadi lebih boom, boom, jadi lebih powerful. Nah, lalu sebaliknya ketika kita kompres high-nya, kita kompres frekuensi high-nya, rasanya tuh seperti jadi sopan. Hi-hat-nya jadi sopan, simbalnya jadi sopan, crash-nya jadi lebih enak, lebih manis kita dengernya. Nggak begitu capek dibanding kita denger mentahnya. Jadi high-nya cuk 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 cuk. Nah, ketika kita kompres jadi jadi lebih sopan gitu. Oke? Nah, jadi ini beberapa cara kita bisa menggunakan multi-band dynamics pada saat mixing. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan multi-band dynamics adalah tidak disarankan atau sebaiknya jangan menggunakan semua bandnya ini secara bersamaan hanya karena pluginnya sanggup. Oke? Perlu diperhatikan itu. Misalnya ini low, kita kompres. Low mid kita kompres juga. High mid kita kompres. Mid kita kompres. Semua kita kompres. Apa yang terjadi? Yang sering terjadi adalah overcompression. Jadi terlalu kegencet dinamikanya. Jadi terlalu padat. Jadi nggak nikmat lagi bunyinya. Nah, di sini memang ada yang namanya preset, tapi saya jarang menggunakannya dan sangat-sangat tidak merekomendasikan karena kebanyakan preset tersebut tidak membaca apa yang terjadi dalam mix kalian. Jadi dia cuma bikin preset, ya kita cemplungin aja mixnya. Ya syukur-syukur bagus, belum tentu enak. Jadi itu yang perlu diperhatikan ketika menggunakan multiband dynamics. Dan tentunya harus tahu kenapa kita memilih tools ini digunakan ketika kita mixing. Oke, kira-kira sampai di sini pembahasan video tentang multiband dynamics. Sampai jumpa di video pembahasan berikutnya. Terima kasih.